nya. Aduh. Dek, kumaha dek? Ah, seserian wae Kumaha ieu Jang? Penjoloknya berat Eits, ada yang nonton ya? Kami ini sedang berjuang mendapatkan buah campolai. Buahnya ada di ujung-ujung ranting. Susah pisan Sudah pada tahu tuh buah campolai itu bagaimana? Kalau belum tahu, buruan atuh dicoba biar tidak penasaran. Gigi dua itu teh. Teh suara si bapak di mana? Mana tanggana mah yuk. Atuh salah ieu teh. Aduh. Eleuh, salah atuh Pak, ieu teh. Namanya juga pemula, Pak. Marah-marah. Nyawa, sakedap. Ayo Jang, turun. Kalian kenapa tidak kasih tahu AA kalau kita salah? Tungguan, Pak. Ya, yo tangkana yo. Oh, aduh, salah. Sok buru. Lewat mana ya, Pak? Sok buru naik. Kadieu. Pak, ya hirus, Pak. Campolai atau biasa disebut sawo Walanda sebetulnya berasal dari kawasan Amerika Tengah dan Meksiko bagian selatan, tetapi kemudian menyebar hingga kawasan Asia. Jauh juga kampung halaman buah berwarna kuning ini. Kata Pak Jul, bulan November hingga Maret merupakan puncak musim buah tahunan ini. Pak di dega ya, Pak? Nyasok petik eta we. Heula atuh nya. Yang udah lapar, mana suaranya? Tapi tenang, hari ini aku sudah bersama Umi Nani dan Ne Ari untuk masak buras campolai. Buah kuning ini memiliki biji yang cukup besar yang ternyata bisa diolah. Biar bisa dijadikan campuran kue buras, bijinya direbus dulu. Agak lama ya, lebih dari 30 menit biar empuk Sambil nungguan biji campolai matang, kita bikin adonan burasnya dulu. Ada 2 adonan yang kita buat biar burasnya enak. Ada bagian kulit dan bagian isi. Kalau kulit buras itu ya dari beras yang sudah dimasak setengah matang. Jika sudah diberi isian, barulah adonan dimasak lagi sampai benar-benar matang Biar makin enak, nasi setengah masak kita campur dengan buah campolai masak. Hasilnya warna buras jadi koneng cerah dan aromanya pun jadi lebih harum Cantik tuh. Eits, tapi bukan cuma bagus, rasa campolai yang manis dan gurih membuat buras jadi semakin mantap. Rasa campolai itu menurut Abdi mah mirip perpaduan buah alpukat dan ubi rambat. Aromanya juga manis dan harum. Nah, kalau isian burasnya adalah macam-macam sayuran sehat. Ada kentang, wortel, tomat, juga daun bawang, sampai labu siam. Semuanya sayuran yang berasal dari Cikeris yang dibawa dengan ojek Cikajang. Tapi kalau mau ganti sayur lain juga tidak masalah. Sesuai selera aja ya Umi. Biar makin mantap, kita juga butuh bumbu untuk sayur isiannya. Ne Ari butuh lada, bawang merah, hingga kemiri yang dihaluskan. Biar bisa dijadikan penyedap isi buras. Kan makin banyak bumbu, makin ngeunah. Nyata ne. Atas, di. Tas lemut. Sok icana kaditu urang tumis. Siap, Mi. Tah, eta canaka itu canaka dieu atos asak si biji etana. Siap, Mi. Semua sudah siap dan biji campolai pun sudah masak. Wih, panas juga Bu. Kudu hati-hati ini mah. Cekap sakit. Entos cekap. Bumbu halus tinggal ditumis sampai harum. Kalau sudah kuning begini, tinggal masukkan sayur yang sudah dipotong sama Umi Nani tadi. Ternyata ada triknya saat masak. Sayuran yang teksturnya keras seperti wortel dan kentang dimasak terlebih dulu, baru kemudian yang lebih lunak. Tujuannya agar matangnya bersamaan. Goseng sebentar sampai semua bumbu tercampur rata dengan sayurannya.
Nah, jangan lupa biji campolai rebusnya dipotong-potong kecil baru lanjut ikut masuk ke dalam katel. Masak sebentar terus diangkat ya Umi. Bentar, Mi. Ya, cakep. Semua bahan isian buras sudah selesai dimasak. Jadi sekarang kita tinggal bungkus-bungkus biar cepat makan. Adonan beras dan campolai tinggal dipipihkan di atas daun pisang. Lanjut diisi dengan tumis sayuran dan biji campolai baru dibungkus. Mudah teh. Kalau cuma dilihat memang mudah Umi, tapi pas dicoba susah geningan euy. Atos tang Ali. Ya, saya. Bolong Mi. Kumaha tuh Mi? Ya, Ya tadi kieu da kokun ieu kitu ta. Terus ieu dilebetan Yo yo soe kieu. Wios ada mana? Wios alah. Dah sedih sana. Panas. Sekarang bagian yang paling penting yaitu mengukus buras campolai. Karena burasnya sudah setengah matang, begitu pula dengan isiannya, jadi mengukusnya tidak terlalu lama. Kita tinggal memastikan semua bahan menjadi padat dan berasnya jadi matang sempurna. Ya kira-kira 30 menit sudah cukup ya Umi. Wilujeng tuang sadayana. Mending ngeunah pisan euy. Kumaha abdi bisa menolak makan banyak kalau begini rasa buras campolainya. Kalau yang pernah makan buah campolai segar, mulai sekarang bisa dicampur beras ya. Dijamin ngeunah pisan euy. Dia kan bisa sisa kali di dia istirahat. Nah, abdi ayeuna sudah sama Teh Iin dan Teh Rina. Kami mau masak daging domba dengan buah campolai. Sudah pernah teh? Belum kan? Ini resep rahasianya nih. Jadi kudu diperhatikan seksama biar yang di rumah bisa bikin sendiri. Nama makanannya domba belem sambal campolai alias sate domba bumbu campolai. Wih, dari namanya saja sudah enak euy. Apalagi kalau sudah jadi ya. Aku kebagian tugas menghaluskan bumbu untuk daging domba sama sekalian bumbu sambal campolainya. Daging domba tanpa lemak dipilih karena pas buat dibakar. Daging dipotong dadu dengan ketebalan yang sedang biar bisa cepat masak dan kita cepat makan. Oh iya, domba untuk dikonsumsi biasanya adalah domba yang masih muda karena tekstur dagingnya masih lunak dan tidak alot. Kalau buah campolai yang dipakai adalah buah yang matang dan setengah masak. Sebagian buah campolai dipotong dadu karena akan menjadi campuran daging domba untuk dibakar. Sementara sebagian lagi akan dimasak untuk campuran sambal domba belemnya. Buah campolai ternyata kaya akan karbohidrat dan kalori yang tinggi, serta vitamin dan mineral, sehingga baik sebagai pelengkap kebutuhan nutrisi harian. Sehingga baik untuk dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari. Nah, irisan domba dan potongan buah campolai disatukan dan ditusuk sate. Urutannya daging, campolai, dan begitu aja seterusnya. Semua disusun berselang-seling. Unik kan? Nah, sekarang Abdi menyiapkan racikan sambal campolainya. Bahannya cukup sederhana, hanya cabai dan bawang yang dihaluskan. Jangan lupa yang paling penting, buah campolainya ikut dihaluskan. Wih, atos aya nu ngiler acan. Sabar atuhnya. Sambal campolai yang sudah dihaluskan tinggal ditumis sampai matang. Apinya jangan terlalu besar agar tidak gosong. Meski tampak biasa, abdi mah berani euy, dijamin ini mah rasanya bakalan ngeunah pisan. Kalau sudah mendidih, sambal bisa diangkat. Nah, sekarang ini dia yang penting. Kita bakar dulu daging sate domba dan buah campolainya.
Tapi ingat, sebelum dibakar harus dilumuri dengan bumbu oles biar pas dibakar daging tidak gosong dan amisnya tuh hilang. Racikan bumbu dan rempah-rempah dibuat khusus untuk mengurangi aroma domba yang khas, sehingga yang tidak terlalu suka aroma tajamnya pun bisa dimakan. Tapi tenang, hasilnya tidak akan mengecewakan karena dibuat oleh ahlinya. Soalnya barudak Garut mah pasti jago masak daging domba mah. Mau lihat ting aya. Wih, ini dia nih sajian khas Garut. Daging domba memang bisa dimasak apa saja. Dan sate seperti ini salah satu olahan yang wajib ada saat sajian orang Garut. Apalagi ditambah daging buah campolai dengan sambal cocol yang berwarna kuning dengan pedas manis. Kalau sudah mencoba, dijamin semua pasti minta tambah.